kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa annallaha yahdi may yurid. Wa kadzalika di sana disampaikan bahwa dan demikianlah ya. Kalau kalimat dan demikianlah itu kan ada barangnya ya. Misalnya gini, wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Qur'an yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Inilah bagi kita ya, yang mempercayai Al-Qur'an, yang mengimani Al-Qur'an. Waktu itu ya para sahabat yang mengimani Al-Qur'an ya. Tapi bagi orang-orang kafir, demikianlah mana kok ngomong demikianlah, demikian apanya? Enggak ada demikian, enggak ada apa. Gitu kan? Jadi kalimatnya adalah wa kadzalika, dan demikianlah anzalnahu, kami menurunkan ayatim bayyinat. Buat mereka bayyinat enggak. Buat orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya enggak bayyinat belas. Quran itu enggak bayyinat belas. Quran itu malah perusak tradisi. Kan gitu menurut mereka. Apa kok ngelarang-larang kami menyembah berhala? Emang kenapa? Ini kan sudah kearifan lokal, warisan leluhur agungnya nenek moyang. Lalu Quran melarang. Bayinat apanya? Buat mereka yang tidak ada iman di dalam hatinya. Makanya kalimatnya wa anallaha yahdi may yurid. Dan Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Loh, Abu Bakar sama Abu Jahal itu sama-sama tokoh Mekah, iya toh? Sama-sama tokoh Mekah, sama-sama orang berpengaruh. Termasuk orang yang dihormati di kalangan Mekah itu. Lah kenapa kok Abu Bakar tersentuh hatinya lalu percaya, sementara Abu Jahal sampai mati pun tidak mau tersentuh hatinya, tidak mau membuka hatinya. Kenapa? Ya karena wallahu wa anallaha yahdi may yurid. Nabi Muhammad SAW itu juga nggak kurang-kurang loh dakwai Abu Jahal, Abu Lahab itu. Pada saat pertama kali Rasulullah mengumpulkan Bani Hashim, ya di satu tempat di bukit di sana di sekitar Mekah sana, untuk menyampaikan bahwa ini Rasulun, ya kan? Aku adalah seorang Rasul. Itu Abu Jahal ya diundang, Abu Lahab ya diundang semua loh. Bani Hashim itu satu di antara bani yang cukup dominan lah di Mekah saat itu. Nah, seluruh bani itu diundang. Yang namanya bani itu kan klan ya, jadi mulai dari mbah-mbah yang pokoknya masih hidup lah, paman, bule, palik, ponaan, sepupu. Kalau orang Jawa ada misanan itu sepupu. Kalau mindoan itu berarti sudah apa? Anaknya sepupu. Nah, antar anaknya sepupu itu loh, mindoan namanya. Jadi kalau sampean punya sepupu, maka anak sampean dan anaknya sepupu sampean itu namanya mindoan. Orang Jawa bilang, tapi orang bahasa Indonesia nggak punya bahasanya itu. Hanya orang Jawa yang punya itu. Jadi kalau sepupu sama misanan. Tapi kalau antar anaknya sepupu namanya mindoan. Bahasa Indonesia enggak ada itu. Apa itu? Ada mentelut juga, Bu. Nah, jadi mindoan itu anaknya sepupu. Lalu kalau anaknya mindoan, antar mindoan itu punya anak masing-masing, itu namanya mentelu. Aduh, lah ya benar. Nah berarti nanti anaknya mentelu namanya mempapat. Tapi tidak ada sudah.
dan tidak dikenal. Tapi ada sampai mentelu itu, bukan mentolo loh ya, mentelu. Ini namanya bani, ya bani. Nah di kalangan Arab saat itu ikatan bani itu kuat sekali loh ya. Dan yang diundang oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat menyampaikan risalah pertama kali itu sampai mentelu-mentelu itu. Mungkin sampai mentolo-mentolo. Diundang semua. Kalau orang Jawa sekarang sudah agak pudar itu, ikatan-ikatan itu. Tapi kalau orang daerah Sumatera, daerah sana itu masih. Kalau Jawa itu kayaknya udah pudar itu. Tapi kalau daerah-daerah Sumatera itu, daerah Sulawesi, karena ya daerah Ambon, karena masih punya nama marga ya. Nama marga itu masih ada, sehingga misanan, minduan, mentelu mungkin masih ada ya. Padahal sebenarnya penting itu untuk dilestarikan sedulurannya itu. Sekarang mungkin orang Jawa sudah mulai mencoba untuk kalau pas Lebaran ada reuni Bani Israel, Bani Israel, gitu kan? Ada reuni Bani apa gitu? Bagus itu, tidak apa-apa. Tapi artinya jangan hanya berhenti pada arisan gitu loh, tetapi seperti Rasulullah Muhammad SAW pada saat menyampaikan risalah pertama kali, fungsi utama untuk pertemuan, ngundang semua ya untuk kebaikan, untuk ngajak selamat dunia akhirat. Nah kembali ke ayat ini, ketika wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi may yurid, itu semua orang yang sudah diberitahu. Inilah ayat, inilah bayyinah, inilah Quran gitu. Bagi Abu Bakar yang orang jauh lah, bukan termasuk keluarga dekat. Kalau Ali bin Abi Thalib keluarga dekat ya. Ali bin Abi Thalib itu kan misanan masih ya. Misanan ya. Tapi kemudian akhirnya Abu Bakar pun dijadikan keluarga dekat karena jadikan mertua. Sama Umar bin Khattab juga kemudian jadikan mertua. Ali bin Abi Thalib yang sudah dekat sepupu lalu dijadikan Abu Lahab itu ada yang masih kalau pernah itu masih ada hubungan paman sama Nabi Muhammad SAW itu. Jadi nyebutnya itu paman. Ya sama dengan Abbas. Abbas itu kan juga pamannya Nabi. Hamzah itu kan juga pamannya Nabi. Ya, jadi kalau Zaid anak angkat. Jadi mereka masih, kenapa Hamzah pamannya mau beriman? Kenapa Abbas mau beriman? Kenapa kok Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman? Nah ini yang disebut wa anallaha yahdi mayyurid. Sama-sama mendengar dawuh, sama-sama mendengar penjelasan tentang Al-Quran, ya toh? Tapi kenapa? Kenapa yang satu terima sama yang satu enggak? Ya sama kita kayak ngaji gini. Link kajian inilah ya sampean sebar ke siapa-siapa toh. Ada yang mau ikut, ada yang enggak. Ya sudah, enggak apa-apa, memang begitu. Wa anallaha may yurid, yahdi may yurid. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nah ini loh. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang musyrik. Ini aja Allah menunjukkan bahwa Allah mengakui adanya kemajemukan di dalam masyarakat, itu Allah mengakui. Maksudnya gimana? Ya, itu menjadi keniscayaan. Jadi Allah kan menyatakan bahwa kaifah, ya apa? Bermacam-macam. Siapa yang dimaksud dengan sobiin?
Siapa yang dimaksud dengan majusi? Kalau sobiin adalah orang yang kadang ada yang disebut pengikut nabi-nabi terdahulu ya. Misalnya ada yang mereka tapi sudah melenceng kayak misalnya penyembah bintang, penyembah malaikat, ya kan? Jadi sobiin itu disebut juga sebagai dalam bentuk jamaknya, jamak bahasa Arab kalau satu orang itu sobi ya. Dapat juga Mbak. Iki Mas, yo gak berubah. Kuperan berubah gitu. Oh, waduh. Guyu. Jadi sobiin itu adalah para pengikut nabi-nabi terdahulu, tetapi yang sudah melenceng. Jadi makanya saya sering sampaikan, bisa jadi orang-orang yang sekarang misalnya di Cina ya, kalau mati kan dikremasi ya. Saya pernah lihat sendiri di Cina itu jadi tempat kayak krematoriumnya itu, besar hampir satu kota sendiri ya. Kita masuk itu dari satu blok ke blok yang lain itu hanya khusus untuk krematorium. Itu kayak satu kota gitu. Pernah itu di daerah Guangzhou sana. Jadi di krematori, nah itu bisa jadi entah berapa ribu mayat tiap hari di situ itu. Nah orang Cina kan semuanya dikremasi ya. Ada sebagian yang dikubur tapi kebanyakan dikremasi. Lah bisa jadi dulu itu memang ada nabi yang syariatnya begitu. Syariatnya diabukan, sangat mungkin. Tetapi kemudian yang disebut sobiin ini itu adalah orang-orang yang kemudian karena setelah ditinggal nabinya, lalu jangka lama, mungkin jangka awal masih baik, tapi setelah jangka lama terjadi distorsi itu, terjadi pengaburan, penafsiran yang berbeda, kemudian deviasi, apa itu? Penyimpangan. Lalu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya memang disuruh ngeremasi, tetapi kemudian nggak gitu caranya. Yang didoa adalah kepada Allah, tapi kemudian pindah jadi ke nenek moyangnya misalnya, atau ke siapa. Nah, jadi ini yang disebut dulunya mereka adalah juga pengikut para nabi. Agama yang mereka anut dulunya jadi juga benar hak dari Allah. Ingatlah, ada 124.000 Nabi Rasul yang diturunkan Allah ke bumi. Dan itu pasti menyebar ke seluruh bumi. Tidak mungkin Nabi Rasul itu hanya monopoli milik orang Arab Timur Tengah. Tidak mungkin. Allah kayak gitu akan menyalahi sifatnya Allah yang adil. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa kami tidak akan mengadab satu kaum, kecuali kami pasti menurunkan siapa? Rasul. Berarti kan Allah sudah adil, pasti nggak mungkin Allah akan mengadab misalnya benua Afrika, padahal dulu di sana nggak pernah ada Rasul, nggak mungkin. Allah juga nggak mungkin ujuk-ujuk mengadab orang daerah benua Amerika Latin, Amerika sana, tanpa ada pernah Rasul lalu ujuk-ujuk menghadap, nggak mungkin. Semua di benua Australia, di benua Eropa, di benua Asia. Artinya bahwa kalimat as-sobiin itu, orang-orang terdahulu itu berarti sudah pernah diturunkan Nabi. Tapi jangankan mereka ya, kita di Islam saja, yang paling akhir, yang baru 1400 tahun yang lalu, saja, kita lihat distorsinya sekarang. Ya kan? Pengaburan-pengaburan mutasyabihnya itu, hal-hal yang syubhat itu, sudah terjadi penambah kurangan. Kemudian ditambah deviasi, penyimpangan. Yang dulunya Nabi nggak merintahkan begitu, jadi begitu. Dan itu terjadi hampir di semua agama. Ini namanya as-sobiin. Waladina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasoro dan orang-orang Nasrani, wal majusa dan orang-orang majusi. Siapa orang majusi ini? Sama, dia penyembah api. Dulu
superpower dunia di masa lalu ya, sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, itu ada dua. Ya. Imperium Romawi yang orang Nasrani, kemudian Imperium Persia atau orang Majusi. Jadi orang Farsi. Kita sebut Persia. Sekarang itu Iran lah. Di daerah Iran itu orang-orang Persia. Dulu Majusi. Jadi menyembah api mereka. Dan kalau kita lihat sejarah dunia, memang kebanyakan kekaisaran-kaisaran zaman dulu dari Yunani kuno sejak dulu memang rata-rata menyembah api. Ini al-majusa. Dan di masa Rasulullah masih ada waladina asyraku, dan orang-orang yang syirik. Ya, mereka mungkin bukan majusi, bukan Nasoro, bukan Hadu, tapi memang benar-benar ya sejak awal sudah penyembah-penyembah hal-hal lain selain Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, dan Allah pasti akan memberi keputusan terhadap mereka nanti di akhirat itu. Apa yang diputuskan Allah? Yafsilu bainahum. Ya, perkara yang mereka perselisihkan. Kalau sekarang kan kita memang berselisih ya. Tuhan itu satu, oh enggak, Tuhan itu banyak. Oh enggak, terus ada yang lagi, enggak ada Tuhan itu. Agama itu ada yang menyatakan enggak, Tuhan enggak ada. Yang ada adalah kebajikan apa segala macam, ada juga. Nah, semua perselisihan itu akan Allah berikan hukuman, akan Allah berikan putusan. Sebenarnya gimana sih duduk jelentrehe? Nah, kalau bahasa Indonesia enggak ada jelentreh itu. Makanya saya pakai jelentreh. Ya kan? Gimana? Nanti Allah akan yaumul qiyamah. Karena innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena Allah terhadap segala sesuatu itu menyaksikan, memahami, melihat, dan memang memonitor ya, syahid. Jadi dulunya misalnya nabi-nabi itu nggak ngajarin begitu, ya memang banyak kremasi, tapi dulu nabi yang kamu ikuti itu enggak gitu kremasinya. Orang-orang Cina kan nanti dibegituin sama Allah. Dulu nabi, ya tahu Allah siapa nabi yang itu. Jadi di sana Allah akan menjelaskan semua ala kulli syai'in qadir. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wat dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab. Jadi ternyata kita ditegur Allah karena ternyata kita tidak tahu apa-apa. Ya. Di sini sebutkan, tidakkah kamu melihat alam taro bahwa annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ardh. Allah itu apa yang ada di langit maupun yang ada yang di bumi semuanya sujud kepada Allah. Jadi jangan salah, burung-burung, tumbuh-tumbuhan itu semua adalah bersujud kepada Allah. Nah, kalau kemudian kita sebagai manusia yang konon katanya makhluk paling mulia terus tidak mau bersujud, dan terus sama ini mau ngapain di bumi? Makanya akhirnya manusia yang bikin kerusakan. Tidak ada ceritanya binatang merusak alam, itu tidak ada ceritanya. Tidak ada. Nah itu Gus, gajah-gajah di Lampung yang merusak tanaman warga. Loh, tanaman warga itu dulunya apa? Dulunya hutan. Siapa yang babat? Gajah atau sampean? Sampean. Lalu gajah sekarang merusak tanah warga. Loh itu dulu kebunnya dia. Hutan yang diberikan Allah kepada dia untuk makan. Berupa daun-daunnya. Terus sama tebangi. Kata gajah, saya menuso. Aku loh ndak minta apa-apa. Aku hanya minta daun saja loh kamu tebangi. Dan sekarang karena makin sempit, makanku itu menuso sebagai gajah. Memang udah diciptakan Allah. Aku makan tiap hari itu minimal sekian kintal menuso. Makanya aku diberi hutan segini besar itu karena biar cukup. Satu bagian sini tak makan 1 kintal. Nggak mungkin kan besok tumbuh lagi. Jadi aku nyari di tempat lain. Nyari tempat lain. Sebulan kemudian yang sana habis, saya kembali ke tempat yang awal, di situ ada lagi. Begitu. Nah terus kamu tebangi hanya untuk kamu
tanami padi, tanami apa. Iya kalau padi itu kamu makan. Sekarang enggak kok. Kamu habis panen padi, kamu belikan motor kok. Coba, kami lo enggak butuh motor. Kan gitu, Bang. Iya, saya itu sering ditegur sama semut itu. Semut berjajar-jajar gitu kan di depan meja saya itu. Terus entah makan sisa makanan atau apa gitu ya. Terus mau disapu sama tukang sapu di rumah. Saya bilang, jangan. Ini kotor. Dia lo ngomong gini. Gus, aku lo paling minta makan ya makan bekas remeh-remeh yang jelas sudah nggak sampean makan. Aku lo nggak minta laptop. Kan di sebelah laptopku saya. Aku lo juga nggak minta parfum. Apalagi kok minta akun TikTok. Enggak saya. Gitu aja lo kok sama usir-usir tuh. Yo. Akhirnya enggak berani ngusir saya. Iya, kecuali kalau yang memang ganggu ya, yang dibolehkan sama Allah kayak lalat. Lalat kalau siang monggo lah, malam-malam ngapain keluar? Banyak dijebak itu kan. Jadi mereka semua ternyata dulur bersujud kepada Allah loh ya. Hari mangfis samawati wa mangfil ardi itu yasjudu lahu, yasjudu lillah. Kita lo jarang sujud. Sujud sebentar aja udah merasa dehemi imam. Biar cepat. Ya kan? Itu semut-semut itu bersujud semua. Dan sujudnya lama, nggak kayak saya dan sampean. Wasyamsu wal qamar itu ternyata matahari dan bulan bersujud kepada Allah. Wan nujum dan bintang-bintang dengan gugusan galaksinya masing-masing. Wal jibal, gunung-gunung itu ternyata bersujud kepada Allah. Lah kok kita ke gunung malah untuk selfie-selfie. Boleh Gus ya, boleh saja. Cuma di sana bersujud sama Allah. Karena gunung-gunung pun bersujud. Wasyajar dan pohon-pohon pun bersujud. Wadawab dan binatang-binatang melata. Apa aja binatang melata ini? Ya manusia di bumi ini binatang melata. Wa katsiru minan nas dan dari banyak manusia. Banyak manusia juga yang mau bersujud. Semoga kita dimasukkan golongan orang yang bersujud ya. Tapi bersujud bukan hanya fisiknya ya, yang dimaksud Allah ini sujud ini taat tunduk patuh. Saya itu kemarin lah mabit nginep di Tabanan. Nah pas pagi itu setelah salat subuh, setelah tafsir gini, setelah ngaji kemarin bukan tafsir ya. Terus saya buka jendela depan, ternyata di parkiran depan gedung kita SPM itu ada sarangnya burung berkuku itu. Saya itu seneng bangga sekaligus. Kenapa? Karena kalau burung itu bersarang di situ, itu artinya dia merasa aman di situ. Dia merasa nggak terganggu. Satu poin berarti SMA dan masyarakat di situ tangannya nggak jahil. Kan berarti pengakuan itu muncul dari rasa nyaman yang dirasakan oleh burung itu sehingga mau bersarang dan bertelur di situ. Padahal kalau itu diraih dengan tangan bisa. Terus saya merasa gini, saya mikir gitu, mandangin burung itu lagi ngerami telurnya. Saya tuh kayak burung itu ngomong gini, Gus, sama tahu nggak apa? Kami ini burung, sejak diciptakan sampai hari ini, kami itu dibilangin sama Allah, hai burung perkutut, kamu itu rumahmu itu bahannya dari ranting-ranting yang terserak loh ya. Nggih Gusti. Loh kami Gus, sejak diciptakan, dibilangin gitu sama Allah. Sudah ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu saya diciptakan. Sampai hari ini, itu nggak pernah menyalahi janji kami. Sejak diciptakan miliaran tahun yang lalu, sampai hari ini, kami bikin rumah ya dari ranting-ranting bekas. Nggak pernah berubah jadi besi. Kami nggak pernah bikin jadi keramik.
Coba sampean, Gus. Dulu awal-awal diciptakan sampean itu dulu hanya dari ranting-ranting juga sama kayak kamu. Tapi sekarang enggak mau kan? Malu ya. Berarti yang menghabiskan sumber daya alam di bumi ini siapa? Manusia. Iya. Loh, itu percakapan imajinatif sebagai refleksi kita supaya kita ini enggak rakus. Lo gitu loh, kadang kita masih kita usir-usir, kita tembaki. Jadi benar kan kata malaikat, duarul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydina. Karena tangan-tangan manusia ini yang bikin rusak ini kan. Betul ya. Jadi ternyata bersujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab. Tapi ada juga orang-orang yang sudah ditetapkan nas siksa atasnya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Dan orang yang dihinakan Allah maka tidak ada baginya yang bisa memuliakan. Mau sampean membayar para influencer biar sampean mulia dipoles kayak gimana pun, kalau sudah hina ya tidak bisa. Allah menghinakan ya menghinakan. Makanya di situ disebut kan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah memberi kemuliaan atau kekuasaan lalu mengambilnya kembali, Allah yang memuliakan, Allah yang kemudian menghinakan, sudah tidak bisa. Kan gitu. Jadi makanya dalam doa kunut itu kan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa lana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Kalau sudah engkau muliakan tidak ada yang bisa menghinakan, tapi kalau sudah menghinakan tidak ada yang bisa memuliakan ya. Makanya kita minta kepada Allah jadi orang-orang hamba yang menjadi taat kepada Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha', sungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendaki. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau ada, saya rasa cukup kajian kita. Ada Pak Suebi, silakan. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali ke masalah binatang tadi Gus. Di tempat kita itu kan banyak monyet, banyak ya pengganggu lah di kebun kopi itu. Lalu kita umpama kita pakai nggak mempan, pakai ya segala macam hal lah yang itu. Lalu kita racun Gus. Lalu apakah itu kira-kira merusak mereka kalau kita pakai racun atau seperti apa? Ya, kalau maksudnya kalau memang tidak dibolehkan kita pakai racun dalam hal pengusiran itu, berarti kita pakai cara lain begitu Gus. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita itu dibolehkan. Kemarin hadis juga, hadis kajian tafsir hadis itu sampai pada bab kebolehan untuk membunuh ular yang berbisa ya. Jadi di situ ada, kalau dia mengganggu silakan dibunuh. Jadi ada beberapa binatang yang kita memang diberi hak atau diberi kewenangan untuk mengusir atau membunuh. Satu diantaranya hama ya. Nah, di masa Nabi dulu mungkin hamanya beda ya, hama dengan sekarang kita. Jadi kalau di dalam hadis misalnya disebutkan di situ ada ular apa segala macam, tidak ada ularnya yang dibolehkan karena dia mengganggu ya. Jadi sifatnya kita boleh membunuh atau mengusir atau apapun, itu ada sifat defending atau apa, bertahan, bukan untuk menyerang. Yang tidak boleh itu kan kemudian ada kera nggak ngapa-ngapain di hutan, dia juga nggak ganggu, nggak apa, lalu sampean datang ke sana untuk menyerang pemukiman mereka, nembaki hanya untuk kesenangan. Nah, yang kayak itu yang dilarang.
Tapi kalau dia misalnya mengganggu rumah sampean, mengganggu keluarga atau mengganggu sawah sampean, sampean ya berhak mengusirnya ya dengan cara apapun, berhak itu, boleh ya, boleh. Ya, termasuk yang dibolehkan di dalam hadis itu kan ada apa lagi kayak tikus, kemudian banyak ya beberapa hewan mengganggu yang memang kayak kecoa apa segala macam. Tidak apa-apa. Memang diciptakan Allah itu hidupnya hanya sehari kan. Sebagian nyamuk itu memang umurnya hanya sehari. Jadi dia diciptakan hanya sehari. Sudah sehari pun sama semprot ya kan. Jadi tapi ya gimana memang karena mengganggu ya. Jadi makanya sama dan saya ini jangan kayak binatang gitu. Udah dibilangin jangan masuk masih masuk. Akhirnya kan jadi semprot. Gitu kan. Ya, jadi begitu Pak Soebi. Ada beberapa hal yang kita memang dibolehkan selama itu memang mengganggu eh, mata pencaharian atau penghidupan kita. Dan itu pun masih dalam batasan tidak melampaui batas ya. Kemudian karena jengkel, karena dendam lalu disikat semua enggak ya. Awal dulu di Madinah itu ada anjing loh ya. Karena biasa, karena memang di dalam karena ada Yahudi, ada Nasrani segala macam. Awalnya Nabi Muhammad tidak melarang. Awalnya masih membolehkan itu. Karena memelihara anjing agar seluruh anjing dikeluarkan dari kota Madinah. Ya, kalau mau melihara anjing boleh, tapi di kebun-kebun sana untuk menjaga kebun dan untuk berburu. Itu. Jadi bukan pada benci kepada anjingnya, tetapi kepada dilokalisir ke area tertentu. Gitu. Nah, saya tidak tahu kalau untuk kera ya, karena kera ini kan kadang memang agak sulit ya karena dia turunan Bani Israel. Jadi memang agak sulit dikendalikan. Makanya dulu kan orang-orang yang tidak taat sama Nabi Musa itu kemudian dikutuk jadi kera. Nah, apakah semua kera begitu? Allah alam kan kera macam-macam juga ya. Ada yang kera, jingan dan sebagainya. Makanya yang di sana itu nggak tahu itu jenis kera apa. Tapi yang jelas dibolehkan Mbak Saibi selama kita konsepnya adalah mempertahankan diri. Tapi bukan dalam konteks. Kalau memang ada cara yang tidak sampai membunuh, ya itu yang lebih baik. Tapi kalau kita tahan, saya itu. Nanti kalau dikasih setrum, jangan-jangan orangnya yang kesetrum. Karena racun juga kayak khawatirnya itu kemakan binatang lain juga kadang ya kan. Ya, malah jangan-jangan juga kemakan manusia. Bukan kemakannya, tapi dia salah pegang, terus kemudian dia belum cuci tangan, makan lagi di sawah gitu kan. Khawatirnya begitu. Karena banyak kejadian juga, itu kayak di tempat kami itu, waktu banyak sekali tikus, ya, waktu sekali banyak tikus itu, terus sawah itu dikasih kayak kabel setrum gitu. Nah, memang awalnya untuk nyetrum siapa? Tikus. Nah, banyak orang yang meninggal kesetrum sendiri. Racun juga begitu. Ya, nggak mungkin manusia langsung makan dari makanan yang sudah diracun untuk kera, tapi kadang orang kadang iseng nggak tahu, kemudian megang makanan tadi atau barang tadi, terus dia lupa, ke gubuknya sendiri makan belum cuci tangan, nah kan kayak gitu kan. Makanya kalau ada cara lain ya mending cara lain, tapi pada dasarnya boleh ya mengusir atau berupaya untuk menghindarkan diri dari serangan hama itu boleh dibolehkan dalam Al-Quran ya. Ada terus itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita, berikan kita kesabaran, ampunan, sehat-sehat semuanya di dunia wal akhirat. Minallahumma sholli wa sallim. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal muslimin wal muslimin fi syaitan syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma arfa'na darajatana. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta walana fansurna kafiran wa
Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa min syarri hasidin. Allahumma kana bapa rahmatika wa sinna rahmatika. Allahumma afri lana safra sabbi. Allahumma fa'tu di sama. A'udzu billahi min syaitanir bala wal qadri. Syaitan subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, thank you, guys. Waalaikumsalam, Mbak. Ya